Perkenalkan, nama saya Dini Hardianti dari kelas 7A. Saya Mesa Putri dari kelas 7A. Saya Nur Ainun dari kelas 7A. Saya Saskia Adiatullah dari kelas 7A. Kami merasa senang karena adanya keyakinan kelas supaya kelas kita lebih teratur dan tertib. Menurut saya, karena adanya keyakinan kelas membuat kelas menjadi lebih disiplin. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas, saya menjadi lebih tenang saat mengeluarkan pendapat. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas lebih tenang dan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Firmansa dari kelas 7A. Merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pembuatannya supaya menjadi lebih baik dan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan TU. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya bukan menggurui, tetapi saya ingin berbagi terkait dengan ilmu baru atau ilmu yang dikemas baru dari pendidikan guru penggerak. Nah, terkait materi kali ini mungkin langsung saja materinya mengenai budaya positif. Jadi paradigmanya tentang pendidikan, kalau dulu itu pendidikan menuntut, kalau sekarang pendidikan itu menuntun, memberi tuntunan. Nah, pendidik selaku agen perubahan atau pembawa pendidikan di sekolah tugasnya menuntun. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pendidik dalam menuntun anak atau menuntun pengembangan karakter anak itu adalah positif. Nah, budaya positif itu pengertiannya sendiri yaitu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini sekolah atau kelas dan dilaksanakan secara konsisten dan kontinu sehingga menjadi suatu pembiasaan yang bersifat positif. Jadi perwujudannya misalkan kita melakukan suatu kegiatan. Nah, kegiatan itu kita lakukan secara konsisten dan kontinu sehingga kegiatan tadi menjadi suatu pembiasaan yang mengarahkan ke positif. Itulah dia budaya positif untuk disiplin positif. Nah, biasa kita mengenal kata disiplin ya. Disiplin biasanya erat kaitannya dengan hukuman. Ketika siswa tidak disiplin, maka ada hukuman yang menanti dia. Nah, di sini kita rubah pemikiran kita atau paradigma kita berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini diri sendiri. Jadi yang ditonjolkan dalam disiplin positif ini adalah disiplin diri, di mana kita sebagai manusia dapat mengontrol diri kita sendiri, dapat memerintah diri kita sendiri. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Tadi saya sampaikan ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, pertama untuk menghindari atau hukuman. Biasa kita mendapatkan anak-anak agar tidak dihukum, maka dia melaksanakan tugasnya. Nah, ini termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, contohnya misalkan anak-anak mengerjakan tugas, maka dia mendapat pujian dari gurunya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir adalah motivasi internal, di mana dia datang dari dalam diri sendiri untuk menghargai diri sendiri. Di sekolah bisa kita lakukan dengan keyakinan kelas. Mulai dari yang paling kecil dulu, keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Contoh yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa, Bapak Ibu? Menjaga keamanan untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Iya, agar kita aman untuk kesehatan, terhindar dari penyakit. Nah, keselamatan, kesehatan inilah dinamakan keyakinan, bahkan keyakinan kelas. Kebetulan kenapa ini yang saya tampilkan, keyakinan kelas di budaya positif ini, karena ini sudah saya lakukan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi menggunakan kalimat positif, bukan negatif. Kemudian banyaknya itu terbatas, minimal 3, maksimal 7. Kenapa demikian? Murid, guru berpartisipasi, berkolaborasi di sana untuk memutuskan keyakinan yang akan diterapkan. Kemudian tetap dilakukan refleksi dalam kurun waktu tertentu. Apakah yang pertama, saya mengajak siswa, kalau kemarin siswa kelas 7A, kebetulan kelas yang saya pegang, saya mengajak mereka untuk berdiskusi, berdialog, kira-kira keyakinan kalian itu bagaimana jika ingin menciptakan kelas yang kalian impikan. Apa yang ingin kalian lakukan untuk menciptakan kelas yang kalian impikan? Kemudian di sana banyak sekali tanggapan. Saya pengen cara saya kemarin biar mereka bisa mengemukakan pendapatnya. Itu saya membagi post-it kemarin. Kemudian saya masing-masing orang mendapatkan post-it. Kemudian saya meminta mereka untuk mencurahkan pendapatnya. Kira-kira apa keyakinan yang ingin kamu tonjolkan? Kemudian setelah dicatat, saya berikan waktu kurang lebih 5 menit atau 7 menit. Kemudian post-it tadi ditempelkan di papan. Jadi semua maju satu persatu, tempelkan post-itnya tentang keyakinan yang akan ia tampilkan. Secara mufakat atau musyawarah, kita kelompokkan dia. Harapannya keyakinan kelas yang kita buat itu kita tempelkan di dinding kelas. Itu sifatnya wajib. Kenapa? Agar siswa itu tetap mengingat. Jadi kita tempel, kita terapkan. Mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau dalam beberapa minggu saja, wajib dilakukan refleksi. Bapak Ibu, mungkin itu dari keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau angkatan 2 itu kesepakatan kelas. Tetapi setelah perjalanannya 2, 3, 4, 5 berubah jadi keyakinan kelas. Kenapa pakai keyakinan? Karena keyakinan itu yang mendorong manusia untuk bergerak. Kita yakin dengan apa yang kita putuskan, maka kita dengan sendirinya mematuhinya. Seperti kayak helm tadi, kita yakin menggunakan helm di jalan raya bawa motor itu demi keselamatan. Baik ada polisi maupun tidak ada polisi, tetap kita akan pakai. Nah, harapannya begitu di sini. Tapi mungkin saya garis bawahi ya, mungkin penerapannya tidak langsung, tidak seperti kayak balik tangan, perlahan-lahan. Kaitan dari keyakinan kelas, yang saya mau tanyakan di sini, apakah aksinya keyakinan kelas yang seperti disampaikan tadi dilakukan hanya oleh guru penggerak saja atau stakeholder yang ada di keluarga besar SMP Negeri 2 Mulyono? Baik, terima kasih. Mengenai keyakinan kelas, bukan hanya guru penggerak. Guru penggerak hanya perantara saja, agen perubahan. Jadi di sini saya belum guru penggerak, masih calon guru penggerak. Di sini saya belajar untuk berbagi. Nah, jadi saya membawa apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, kalau bersifatnya baru atau dikemas secara baru akan saya sampaikan. Nah, di sini harapannya bukan hanya saya, tapi semua guru stakeholder yang ada di sekolah dapat berkolaborasi. Jadi harapannya, misalkan kelas 7A, kelas 7B, 8A, 8B, 9A, 9B juga membuat keyakinan kelas. Itu salah satu bentuk budaya positif. Selain keyakinan kelas, ada lagi contoh-contoh lain mungkin untuk budaya positif dalam rangka yang disampaikan tadi. Baik. Positif kan ini temanya kan budaya positif. Iya. Salah satunya keyakinan kelas. Apakah ada contoh lain yang bisa kita terapkan? Mungkin kan kita banyak sudah guru A melaksanakan keyakinan kelas, mungkin guru lain akan membuat program lain. Mungkin apakah ada contoh-contoh seperti itu? Baik, kalau keyakinan kelas ini harapannya semua guru melakukan.
Nah, mengenai apakah ada budaya positif lain, saya rasa sangat banyak budaya positif lain yang bisa diterapkan, asalkan yaitu diterapkan secara konsisten, kontinu, dan berdampak positif pada murid. Karena tujuan kita ini adalah pada murid. Kita melakukan perubahan cara pembelajaran di kelas dengan menggunakan diskusi kelompok juga berdampaknya pada murid. Jadi intinya itu berdampak pada murid. Apapun itu, misalkan contohnya saya sendiri sebelum masuk ke kelas atau sebelum memulai pelajaran, misalkan jam-jam terakhir, seringkali kelas itu luar biasa kotor, sampahnya banyak. Jadi saya terapkan bilang, apa keyakinan kelas nomor ini? Bicara tentang apa? Oh, menjaga kebersihan, Bu. Bagaimana kelas kalian? Saya serahkan begitu ke mereka. Oh iya, Bu, kotor. Silakan, harus bagaimana? Jadi mereka kesadaran diri sendiri. Itu contohnya dari pemahaman konsekuensi dan restitusi sebelum saya bagaimana posisi gurunya, apa yang harus dilakukan guru ketika ada pelanggaran. Nah, hukuman itu sendiri bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi ini dari hukuman, kemudian konsekuensi itu konsekuensinya kesepakatan berdua antara guru dan murid atau anak. Umumnya berbentuk murid sudah mengetahui konsekuensinya. Misalkan kalau dia tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Sudah diketahui. Karena guru dan murid sudah membuat kesepakatan sebelumnya, itu konsekuensi. Kemudian ada namanya, nah ini mungkin baru namanya, restitusi. Baru. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu pendekatan yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan murid, dilakukan oleh murid itu sendiri. Guru hanya memfasilitasi. Ada siswa terlambat, kita jangan langsung memberikan hukuman, tapi kita tanya kenapa terlambat, kemudian apa alasannya, kemudian setelah itu, nah, dia sudah sadar akan kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya? Apakah buat perjanjian, 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis? Iya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali? Hukuman. Mengganti ada penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, ada pemantau, dan ada manajer. Dan yang paling tinggi tingkatannya itu adalah manajer di sini. Baik, yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, dia emosi, mimik gerakan tubuhnya emosi. Hasilnya ibu, murid itu biasanya mendendam. Nah, kita lanjutkan yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah ini kemudian manajer. Nah, ini yang paling tinggi tingkatannya dan yang paling diharapkan kita sebagai guru untuk terapkan di sekolah. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Muridnya itu murid menyadari kesalahannya, kemudian bagaimana cara memperbaiki kesalahannya tersebut. Guru itu hanya memfasilitasi atau memberi saran saja. Mungkin itu manajer. Contohnya ini Bapak Ibu. Nah, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Seperti tadi contohnya saya, mungkin kalimatnya tidak tersusun rapi, tapi apa yang ada di keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, terus bagaimana kondisinya? Jadi dialog seperti itulah yang terjadi untuk manajer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Haryati SPD. Saya merupakan salah satu guru di SMP Negeri 2 Hulu. Saya pengajar pelajaran bahasa Inggris. Beberapa waktu yang lalu teman saya, Ibu Novianti Sari SPD, telah melakukan pembahasan di sekolah dengan materi budaya positif. Dan saya merasa sangat tertarik dengan materi yang telah disampaikan, terutama materi tentang keyakinan kelas dan posisi kontrol, di mana
khususnya yang akan saya terapkan nanti yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas di dalam kelas saya sendiri, karena saya selaku wali kelas. Ada beberapa hal kemudian yang akan saya lakukan selain dengan keyakinan kelas itu, yaitu berusaha untuk menerapkan gimana sih posisi kontrol yang baik selaku guru di sekolah bersama dengan peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pasakil SPD. Saya mengajar mata pelajaran IPS terpadu di SMP Negeri 2 Mulihulu. Saya selaku rekan kerja Ibu Novianti Sari. Beliau sudah menerapkan atau membahaskan materi tentang budaya positif secara lugas, di mana materi itu ada dua materi yang saya tertarik, yang ingin saya terapkan kepada anak-anak didik saya. Yang pertama yaitu keyakinan kelas, kemudian yang kedua posisi kontrol. Kemudian posisi kontrol ini misalnya penghukum, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah, kemudian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.